Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Painter Overland. Kali ini seperti biasa banyak yang nanya nih untuk modifannya. Ini tak spill semua modifan dari si Painter Overland ini, dari RTT, owning, tak buat overland kayak gini. Kita spill ya. Pertama dari RTT dulu. Oke, kita lihat dalamnya dulu ya. Oke. Tapi sorry ya, ini berantakan kamarnya. Buset, kamarnya berantakan. Ya, kita naik tangga dulu. Nah, ini buat saya tidur. Jadi kurang lebih seperti ini buat saya tidur nih. Coba ya, bentar ya. Nah, enak coy. Aduh, ya kayak gini lah. Jadi tinggi saya itu sekitar 178 apa 180-an ya, segitu. Jadi menurut aku udah pas lah ya. Ini bisa kapasitas dewasa 3 orang di sini, tapi sempit-sempitan. Tapi paling enak tuh 2 orang lah di sini tuh. Keren sih, keren. Ini untuk tenda atasnya seperti ini kurang lebih. Jadi untuk jendela, ini ada jendela 1, ada jendela 2 kayak gitu. Terus ini lampu aku akuarium kayak gitu. Ini pintu, sini pintu, di sini juga pintu ya. Sorry nih berantakan nih, semalam dingin jadi aku pakai sleeping bed sama selimut 2, alas ini sama ini alas nih. Ini kasur udah include dapet dari RTT nya ya kayak gitu. Nih mau yang pesen RTT boleh loh, nanti tak spill linknya ya gitu. Dan ini colokan untuk ke atas kalau kita ngecas di tenda. Terus yang ini colokan untuk ke bawah di owningnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini untuk tampak dalamnya di tenda atas. Oke, nah ini untuk body lift pas banget nih, bumpernya udah dicopot. Nah, tampak body liftnya seperti ini kalau kalian ingin modif sendiri ya. Nah, ini tampak body liftnya. Jadi pipa ini itu 8 cm itu kalau nggak salah ada 10 atau 12 titik ini nih. Nah, untuk karetnya ini kan pas kalian bongkar itu pasti ada karet yang tebel nih. Nah, di sini nih di bawah ini sama yang ini karetnya udah jelas sih ya kayak gitu. Nah, ini untuk body lift, jadi semuanya itu sama, hampir sama. Untuk baut itu kalian, ini kan aku naikin 8 cm. Untuk baut saya jamin, bukan saya jamin sih, kalian nggak akan dapet yang panjang. Itu ngakalinya harus disambung bautnya. Tapi untuk body lift saya saranin sebagus mungkin, untuk material, untuk bahan itu sebagus mungkin. Jangan sampai kalian pakai seadanya, karena ini sangkut pautnya dengan body gitu ya. Nah, next untuk ke kaki-kaki. Kaki-kaki ini saya masih original semua, masih orinya Painter semua. Jadi nggak ada yang saya rubah sama sekali untuk ball join. Nah, ini sebenarnya harus ganti nih, udah longgar nih ball joinnya yang bawah nih ya, udah longgar. Tapi yang atas masih lah, yang bawah masih udah longgar. Ini harus ganti. Satunya yang ori Isuzu 700.000, berarti kalau 2 1.400.000, belum sama pasangnya, jasanya gitu ya. Untuk kaki-kaki saya masih normal semua, untuk shock juga masih normal. Nah, next ke ban. Untuk pelak saya pakai pelaknya Thomson ET44, ringnya itu 15/235/75. Nah, ke waktu di video sebelumnya saya pakai ban 235/70, itu limbung karena dia nggak sesuai dengan tingginya segala macam. Nah, setelah saya ganti ke 235, saya naikin ke 75, kan kemarin 70, saya naikin 75, itu limbungnya minim, jadi minim kayak gitu. Nah, itu ini banyak banget yang nanya, ini juga banyak banget nih yang nanya pelak gitu ya, banyak banget. Nah, next untuk lampu, ini lingkarannya merah. Kenapa saya buat merah? Karena biar serem. Kalau kalian mobilnya hitam itu lebih serem lagi ya, saya jamin itu lebih serem lagi, lebih bagus. Nah, ini merah. Untuk lampu utamanya putih, ini CR7 3 inch ya, 3 inch. Nah, untuk sennya LED
sebenarnya di sini ada bumper ya, ada lampu tembaknya itu sampai ke kabin. Kalau kalian tahu truk-truk gede tinggi, nah itu sampai kabinnya mereka. Itu dipakai kalau saya mau ngedin. Oke, kemudian apa lagi ya? Kemudian untuk radio ini saya pakai antena Larsen ya. Antenanya saya pakai Larsen. Nah, nanti saya spill caranya. Saya beli radio ini bukan untuk main-main, jadi untuk berguna kalau saya di hutan kenapa-napa mobil ini gitu loh. Salah satu alat komunikasi yang menurut saya paling penting kalau di hutan, kita ada apa-apa, mobil kenapa-napa atau lagi kenapa-napa, itu penting banget. Radio itu ternyata bukan hanya cuman buat pajangan. Oke, nah yang saya bilang tadi ini radio sangat berfungsi. Kita coba ya. Saya pakai Kenwood, saya lupa mereknya, Kenwood berapa ini ya, Kenwood berapa. Nah, ini berfungsi kalau kita lagi di jalan ya, di hutan. Ini kan yang direct, jadi kita cari yang tidak direct. Jadi contoh, bukan direct sih, contoh yang ini yang repeater, kita cari yang tidak repeater. Contoh kita di hutan tidak ada yang pakai repeaternya, kita cari. Nah, kita cari, terus kita cari yang ada, terus kita scroll sampai ada yang ngomong kayak gitu, kita cari. Nah, seperti ini. Nah, ini membantu kalian kalau ini direct, ini direct. Jadi ini membantu kalian kalau kalian kenapa-napa di hutan. Oke, next, lampu LED bar. Saya penambahan lampu LED bar ini untuk melengkapi kalau saya lagi di hutan, untuk melengkapi lebih terang, karena LED bar ini kan cahayanya lebih luas kayak gitu loh. Jadi biar mencakup kayak pohon tinggi. Oh, ada pohon tinggi, jadi kita tahu spare-nya di pohon tingginya itu gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk roof rack ini tidak bisa ya, karena sebenarnya sudah dipasang RTT juga sih untuk roof rack-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kalian ingin lihat kerangkanya, kalian bisa ngeliat di videoku yang sebelumnya, modifikasi Panther ini ke overland seperti itu. Oke, untuk awning saya pakai sini 2 meter kali 3 meter gitu. Nah, ini menurut saya ada awning yang tidak ribet, namanya awningnya 260. Itu tidak ribet, itu bisa ke semuanya, tapi untuk panjangnya mungkin bisa diatur juga. Nah, untuk kain ini bisa dipindah-pindah. Jadi ini ada perekatnya nih. Nah, ada perekatnya, jadi misalnya panasnya dari sana, kalian bisa dipindah ke sana. Panasnya dari sini, kalian bisa dipindah ke sini. Jadi bisa fleksibel gitu loh. Itu bisa dipindah-pindah. Untuk modifikasi itu nggak banyak, cuman penambahan di kita tinggiin di body liftnya, terus pelek kita ganti, ban kita ganti, terus awning, RTT, rooftop tent itu lampu kita ganti, penambahan juga. Jadi kenapa lampu itu penting buat saya di hutan, kalau gelap gulita seperti itu. Terus untuk penambahan yang signifikan roof rack. Nah, roof rack itu karena dipasang RTT, jadi bau barangnya itu jadi minim, cuman hanya di depan. Jadi bau barangnya itu dikit kayak gitu. Tapi overall untuk RTT itu sangat membantu buat saya, karena selama ini kalau saya camping itu saya sering mendirikan tenda bawah, itu sangat memakan waktu kayak gitu. Jadi udah capek diriin tenda bawah, itu udah menurut aku udah effort gitu loh. Nah, disitulah saya kepikiran untuk beli RTT seperti itu. Itu cuman setupnya itu ya paling 3-5 menit udah jadi kayak gitu, untuk rooftop tent atas kayak gitu ya. Paling seperti itu untuk penambahnya. Sama radio tadi, kalau kita di hutan tadi sudah saya spill caranya. Pakai direct kalau misalnya repeater ini nggak ada sinyal kita di hutan, contoh mereka ada yang pakai direct. Nah, kita cari aja frekuensi yang bener-bener pelan aja, yang bener-bener ada suaranya dan itu jernih.
kita ngomong aja kontak. Kalau di bahasa radio itu kontak itu urgent kayak gitu, jadi ya kita didahulukan seperti itu ya, kurang lebih seperti itu untuk modifikasinya. Jadi aku modifikasi si Pentar ini bukan semua main-main gitu loh, yang nggak ada fungsinya, semua ada fungsinya di situ. Jadi seperti radio itu ada fungsinya, itu ya jutaan, RTT juga jutaan, Owning juga jutaan, jadi tapi semua ada fungsinya gitu loh. Jadi aku modifikasi Pentar ini yang menurut aku yang nggak ada fungsinya nggak ada, semua itu berfungsi. Jadi ya seperti itulah untuk modifikasi simple si Pentar Overland ini. Jadi ini kita sebut ke Overland gitu. Jadi jangan salah paham ya, untuk Overland tuh sama Offroad ekspedisi itu beda ya. Jadi Offroad itu lebih ke ekstrim, kalau Overland kan dia lebih ke perjalanan kan. Jadi nanti ada yang komen itu untuk Overland tuh udah sesuai belum ya. Overland kan pengertiannya kan jalan-jalan kayak gitu loh, traveling kayak gitu loh. Jadi mau pakai ban MT atau AT pun nggak masalah, kecuali kena offroad yang ekstrim kayak Java Overland itu penting itu untuk modifikasi di kaki-kaki 4x4 wings itu penting banget. Jadi kalau untuk Overland kayak gini kan ya nggak harus kayak gitu loh. Jadi itulah modifikasinya si Overland itu seperti itu. Makanya ya seperti ini, penambahannya sangat simpel tapi memakan biaya yang cukup menguras kantong sih kayak gitu. Nah untuk total keseluruhan tadi ini kan belum ngomongin total. Nah untuk RTT itu totalnya 7 juta pertama, sini 7 juta. Nah untuk Owning itu saya dapat di sekitar 2 juta 300 ya, 2 juta 300. Oke, nah untuk radio radio rig Kenwood itu saya dapat di angka 1.500.000 second ya. Terus untuk antena itu Rasen itu mungkin saya dapat di angka 300.000 lah, sama kabel-kabelnya juga seperti itu. Terus apa lagi, untuk bilet untuk lampu ini ya, lampu bilet ya. Untuk lampu bilet itu saya dapat di angka 1,5 juta sama masang. LED bar itu di angka 1 juta. Terus untuk bumper bawah yang dicopot ini sekitar 3 juta. Nah untuk roof rack itu sekitar 2,5 juta, itu udah sama masang. Terus kemudian kalau bumper belakang belum tak review ya, karena masih jelek. Jadi aku malu nge-reviewnya, jadi masih jelek, masih belum bagus lah, karena waktu itu ngejar budget minim, ternyata hasil nggak maksimal kayak gitu. Makanya kenapa aku pengen ke modif yang bener-bener yang sudah pengalaman di modifikasi si custom metal ini, ke body, ke bumper ini, jadi bumper ini, jadi biar hasilnya maksimal gitu. Kita ngeluarin duit ya nggak percuma kayak gitu. Nah kemudian lagi ya, paling itu sih untuk itunya. Nah untuk RTT itu kasur udah dapet sih, jadi tangga juga udah dapet, jadi tinggal pasang, kalian tidur, kasih spray, kasih bantal, ya sudah selesai kayak gitu. Apalagi penambahannya ya, nggak ada lagi sih penambahannya. Jadi seperti itu juga untuk lampu-lampunya sudah semua. Jadi kurang lebih biayanya seperti itu biayanya. Kalau kalian ingin referensi, kalian ingin modif Overland seperti ini ya. Jadi kalau untuk offroad ya beda lagi cerita, kalian juga harus bikin 4x4, dan kalau aku nggak berani bikin 4x4 karena peruntukan si Pentar ini kan bukan 4x4, jadi nanti banyak yang trouble, malah ngeluarin lebih ngeluarin banyak biaya seperti itu ya. Seperti itu. Untuk mesin saya benar-benar masih standar, kaki-kaki juga masih standar. Oh pelek ya, pelek belum tak sebutin ya. Untuk pelek itu saya dapat di angka sekitar 5-6 jutaan pelek ya. Untuk ban ini saya pakai yang lokal Omicron Accelera, itu sekitar 1 jutaan. Jadi 4 jutaan lah ya, seperti itu. Terus sementara seperti itu untuk modifikasi si Pentar. Jadi kalau ada penambahan nanti tak review lagi lebih dalam lagi kayak gitu ya.
seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton Panther of a Lion. Terima kasih juga nih yang sudah subscribe, like, dan komen tuh. Terima kasih banyak. Ternyata biar aku semangat lagi buat konten dan aku bisa ke Indonesia Timur kayak gitu. Terima kasih, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.